Nasib orang yang pernah menyakiti kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas general reading nasib orang yang pernah menyakiti kamu. Nah, mungkin kamu akan kepo nih, dengan apa sih kabar orang yang pernah menyakiti kamu sebelumnya. Nah, oke, langsung saja kita akan simak videonya dengan menggunakan satu kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya tadi. Nah, seperti apa nasib yang terjadi? Sepertinya nasib yang terjadi bagi orang yang pernah menyakiti kamu, dia saat ini juga sedang berinteraksi dengan beberapa orang yang akan menyakiti dia juga. Artinya memang di sini kalau bisa kita lihat akan ada hukum karma yang berlaku. Dia menyakiti kamu dan saat ini dia secara tidak sadar dia akan dimanfaatkan oleh beberapa orang yang ada di sekelilingnya. Karena apa? Dia masih belum menyadari kalau dia saat ini sedang dimanfaatkan oleh beberapa orang yang ada di sekitarnya. Dia akan dimanfaatkan kebaikannya, dia akan dimanfaatkan kepolosannya, dan bahkan dia pun juga akan sebentar lagi terlibat dengan beberapa problematika yang sepertinya juga akan bertubi-tubi menghampiri dia paling cepat 3 bulan ke depan, sampai dengan mungkin ya setelah puasa nanti atau mungkin setelah lebaran nanti dia akan merasakan adanya beberapa kemungkinan permasalahan-permasalahan yang bertubi-tubi, dan bahkan dia juga akan merasakan adanya beberapa hal-hal yang membuat dia kewalahan gitu loh. Masalah yang ini belum selesai sudah dihantam lagi dengan masalah-masalah yang lainnya, sehingga dia juga akan merasakan kewalahan di dalam menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang dia hadapi, dan dia sebenarnya butuh pertolongan. Tetapi di sini dia merasa hebat, merasa kuat kalau dia itu bisa, kalau dia itu mampu untuk menyelesaikan ini semua sendirian. Ya pada akhirnya dia pun juga sampai dengan pertengahan tahun nanti dia akan merasakan beberapa tekanan-tekanan yang luar biasa, dan dia memang secara lahir ya, secara lahir kita bisa melihat dia nampak baik-baik saja, dia nampak oke-oke saja, bisa ketawa hahaha hihihi gitu ya, dengan teman-temannya, dengan orang-orang di sekitarnya, bahkan dengan keluarganya. Dia masih bisa tertawa-tertawa, tapi siapa sangka di balik itu semua, dia saat ini juga sedang berjalan di atas karma yang dia lakukan kepada kamu. Artinya apa? Di sini tanpa perlu kamu balas, tanpa perlu kamu membalas dendam dan sebagainya, ternyata dia sudah mendapatkan balasan itu jauh sebelum kamu memikirkan ke sana gitu loh. Sehingga apa? Posisinya dia pun juga saat ini sedang berusaha memang untuk menutup-nutupi semua perkara-perkara yang dia rasakan. Dia saat ini sedang dihantam dengan masalah, saat ini sedang dihantam dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang terjadi, tetapi ya dia berusaha untuk terlihat baik-baik saja. Nah, di sini yang akan menjadi pertanyaan, mau sampai kapan dia akan pura-pura baik-baik saja, padahal sebenarnya dalam posisi saat ini dia juga sedang digempur habis-habisan dengan posisi perkara-perkara yang dia rasakan. Nah, pertanyaan ini mungkin akan muncul, mau sampai kapan? Nah, kalau bisa dikatakan ya mungkin sampai dengan beberapa tahun ke depan gitu loh, karena masalah dia ini adalah masalah yang berkesinambungan, masalah yang berkelanjutan, sehingga pada posisi saat ini dia pun juga akan berada dalam keadaan yang sepertinya akan berhadapan dengan masalah ini, masalah itu, yang dia masih merasa kuat, masih merasa sanggup untuk menghadapi itu semua. Dan dia pun juga sebenarnya bukan hanya sekedar masalah saja, tapi juga masalah kesehatan dia juga sudah mulai menurun gitu loh. Jadi kalau memang bisa kamu lihat dari sisi dirinya sendiri ataupun dari sisi keluarganya, ada yang sakit-sakitan, ada yang sakit parah, ada yang sakit tahun-tahunan, dan bahkan juga sudah mengalami komplikasi kronis dan sebagainya. Nah, ini apakah juga termasuk karma? Kita jangan menjudge dulu ini adalah karma dan sebagainya. Bisa saja ini merupakan pola hidup yang dia lakukan atau pola hidup dari keluarganya yang mereka lakukan. Sehingga apa? Dia pun juga sedang digempur dengan posisi kesehatan yang mulai menurun, baik kesehatan dalam dirinya ataupun kesehatan dalam keluarganya. Sehingga apa? Secara tidak langsung dengan adanya kesehatan yang menurun, pasti ini juga akan menguras ekonomi dia, akan menguras kondisi keuangan yang dia rasakan. Jadi ya memang pada posisi saat ini yang ada, pada posisi yang saat ini terjadi, dia juga sedang merasa pusing, sedang merasa mumet dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi.
tetapi dia berusaha untuk tetap tenang walaupun memang juga dalam pikirannya, dalam perasaannya sedang dihancurkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi. Jadi emang bisa dikatakan ini semua adalah karma, adalah balasan dari apa yang dia pernah lakukan kepada diri kamu, adalah balasan dari apa yang pernah dia perbuat kepada diri kamu. Sehingga ini juga akan memberikan satu impact yang saya rasa juga tidak instan, tapi dia sedang merasakan keadaan-keadaan yang terjadi. Dan kemudian bagaimana dengan sisi yang ada di dalam diri kamu? Dari sisi yang ada di dalam diri kamu, mungkin ya kamu masih merasakan sakit hati ya. Masih merasakan sakit hati dengan apa yang dia lakukan kepada diri kamu. Karena kamu pun juga merasakan ada beberapa hal yang tidak bisa ditolerir terkait dengan apa yang dia lakukan kepada diri kamu. Jadi ya sampai dengan kamu melihat video ini, jujur masih ada beberapa rasa sakit hati yang kamu terima, masih ada beberapa rasa sakit hati yang kamu rasakan, sehingga memang secara tidak langsung kamu pun juga agak-agak merasa senang gitu loh dengan beberapa karma yang terjadi di dalam kehidupan si dia ini. Tapi ya usahakan jangan terlalu nampak, karena apa, kita juga nggak tahu nasib orang itu seperti apa nanti ke depannya. Jadi ya kamu juga nggak usah terlalu peduli lah, cuek saja dengan nasib orang yang menyakiti kamu ini. Karena ketika kau bisa lebih cuek, bisa tidak terlalu peduli dengan orang ini, maka saya rasa ini juga akan memberikan hal baik, akan memberikan hal positif yang akan terus muncul, hal positif yang akan terus terjadi di dalam diri kamu. Jadi ya mulai saat ini kamu nggak usah fokus kepada orang ini, tapi kamu harus mulai fokus dengan apa yang ada dalam diri kamu. Kejar kebebasan finansial kamu, kejar karir yang terus melejit, dan juga kejar hubungan asmara yang baik antara kamu dengan pasangan, ataupun kejar beberapa relasi yang bagus antara kamu dan juga keluarga kamu. Jadi ya saya lebih berharap kamu tuh lebih fokus kepada apa yang ada dalam diri kamu dibandingkan malah memikirkan nasib orang yang pernah menyakiti kamu. Kenapa? Semua yang ada di atas bumi ini sudah ada takdirnya masing-masing. Jadi kamu harus fokus kepada takdir kamu, dan perkara orang yang menyakiti kamu saat ini ya sudah, biarlah saja karma yang membalaskan itu semua. Toh juga semesta juga tidak tinggal diam, semesta tidak tidur, Tuhan tidak merem, Tuhan selalu melihat apa yang terjadi pada setiap umatnya, pada setiap hambanya yang ada di muka bumi ini. Jadi ya semua balasan, semua perkara-perkara yang dia perbuat, mungkin saja ini adalah karma yang dia dapatkan, tapi di sini kamu harus lebih bersyukur. Karena apa? Kehidupan kamu pelan-pelan sudah mulai pulih, kehidupan kamu pelan-pelan sudah mulai bangkit. Sedangkan orang yang menyakiti kamu saat ini juga sedang tertimpa beberapa kesengsaraan yang dia rasakan. Entah itu karena karma yang dia lakukan, ataupun entah karena kesalahan-kesalahan atau kecerobohan yang dia lakukan. Tapi yang jelas pelajaran yang bisa kita ambil, semua yang ada di dalam diri kita, di dalam diri orang lain, pasti ada balasannya. Jadi jangan berhenti untuk menjadi orang baik. Sekian, terima kasih. Resonate tidak resonate semua tergantung pada moon and rising teman-teman sekalian. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudine Pangastuti, Joy Hadi Diningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.